Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan bahas lagi. Saya akan update untuk kondisi technical analysis dari Bitcoin. Oke, teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting semua untuk teman-teman semuanya ya. Bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Teman-teman juga mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, fake cloning group yang menggunakan logo MS Trade dan mengatasnamakan MS Trade. Sekali lagi teman-teman harus berhati-hati bahwa saya tidak menerima titip dana trading dalam bentuk apapun. Juga teman-teman mesti berhati-hati, di channel YouTube saya ada yang berkomentar dan juga menawarkan titip dana trading. Baik teman-teman, sudah cukup lama saya tidak mengupdate Bitcoin, walaupun sebenarnya setiap saat saya selalu juga memantau kondisi pergerakan dari Bitcoin. Oke, kita akan langsung saja tengok kondisi dari Bitcoin ya, teman-teman, seperti ini ya. Ya, ternyata Bitcoin dia udah lebih tinggi dari harga sebelumnya ya, teman-teman. Kita lihat dulu, Bitcoin itu tertingginya sebelumnya adalah di sekitar 64 ya, 64.000 sekian ya, 64.000 sekian. Oke, di sini teman-teman. Oke, teman-teman bisa ngelihat di sini, ini chart sebelumnya. Ya, inilah kisaran tertingginya dari Bitcoin. Tertingginya dari Bitcoin sebelumnya ya, seperti ini, dan itu sudah di break beberapa saat yang lalu ya, teman-teman, seperti itu. Nah, karena dia udah ngebreak, saya sekarang udah menggunakan chart dari Bitcoin yang berbeda, teman-teman. Artinya di sini saya menggunakan Fibo-nya udah yang berbeda. Kalau sebelumnya adalah pada saat naik kita mencari koreksinya. Nah, sekarang saya akan flashback dulu. Ini adalah tren turunnya Bitcoin ya. Tren turun dari tanggal berapa? Dari puncak sebelumnya, dari April 2021 sampai low-nya adalah kisaran dia ada beberapa low di bawah ya. Jadi kisarannya di sini. Itu adalah low yang di bawah ya. Terus ini area yang cukup terpeta. Nah, kemarin saya menggunakan tren turun ini seperti ini. Nah, untuk melihat kondisi pergerakan dari Bitcoin. Nah, dalam tren dia turun ya. Dalam tren dia turun, dia retracement. Ini adalah resistan pertama. Jadi dia naik, ketemu resistan kedua di 38 retracement. Dan dia retest ke bawah atau retest atau pullback, ngetes supportnya, baru kemudian naik lagi. Naik lagi ketemu resistan 50%. Ini penting ya, 50% ini adalah separuh dari tren dia turun. Terus kemudian dia naik lagi, hampir tembus 61 dan 61 retracement. Sampai di situ baru ini pada saat tanggal 7 September yang ngedip dalam ya, teman-teman. Turun sampai ke tembus dua support yang di 50 retracement dan di 38 retracement. Terus kemudian dia naik turun di area situ sampai akhirnya tembus lagi 38 retracement namun tidak sampai ke bawah. Terus dia naik lagi dan menembus high-nya seperti itu. Menembus high-nya, baru kemudian setelah tembus high-nya dia mencoba ya seperti biasa ya teman-teman. Ini resistan, ini support. Ketika sudah menembus high-nya, dia masih belum pede, ngetes dulu support yang ada di bawahnya. Itu adalah umum di dalam pergerakan dari Bitcoin, saham maupun forex. Seperti itu pergerakannya, selalu ngetes resist, ngetes support, ngetes resist, ngetes support, seperti itu ya. Oke, sekarang ini adalah tren turun sebelumnya. Nah, sekarang kita akan ngelihat nih. Kita akan lihat kondisi harga dari Bitcoin. Kalau kita lihat ini kan tren turun sudah kita cek. Sekarang ini ada juga dari sini ada tren naik, terus kemarin kan terkoreksi. Jadi dalam ini tren turun udah kita analisa, tren naiknya terkoreksi ya. Di sini di dalam tren kedua, coba kita tengok di tren naik kemarin dari sini ke sini. Kita juga akan cek ininya teman-teman, koreksinya. Nah, di dalam pergerakan dari Bitcoin,
Di dalam tren kenaikan Bitcoin di sini, ya, dia retracement ke bawah. Ini tanggal 7 September kemarin ya. Tembus support kedua, support pertama, support kedua, support ketiga. Ya, support ketiga. Support ketiga ini begini teman-teman. Sebenarnya ada target dari di 38 ini ada target ke sini. Namun kalau kita lihat di sini ada banyak demand sehingga 50 ini menjadi support yang kuat. Nah, akhirnya dia mantul lagi ke atas seperti itu. Nah, sekarang kalau kita ngelihat, sekarang ini kan trennya, ini tren naik, terus terkoreksi ya, terus ini tren turun. Nah, di sini dalam tren turun ini, atau retracement ini, terus dia udah tembus ke atas, udah melewati resistannya. Saya gambarkan dulu, resistannya di sini udah dilewatin, udah di break, ya, bentuknya ngebreaknya adalah seperti ini, ya, ngebreak seperti ini. Di sini kita bisa mencari target kenaikan dari Bitcoin. Nah, sebelumnya saya sampaikan dulu, di sini ini adalah tren turun yang pertama tadi. Di sini kita bisa mencari target juga. Saya bikin dulu targetnya seperti ini. Ini adalah target naik dari Bitcoin dalam picture yang lebih besar, dalam support resist yang lebih besar. Dalam support resist yang lebih besar, teman-teman bisa ngelihat ya, bahwa target Bitcoin itu ada di sini. Di 87 sekian. Ini target kalau kita menggunakan tren ini, tren dari swing high ini ke swing low ini. Tetapi kita juga bisa melihat target pendeknya dari sini. Jadi target pendeknya kita ambil dari sini teman-teman. Jadi dari tren turun ini kita ambil target pendeknya. Ini adalah swing high-nya, ini swing low-nya. Jadi di dalam Fibonacci, kita pasang Fibonacci lagi. Seperti ini. Nah, untuk target kedua ini, supaya teman-teman nggak bingung, saya akan kasih warna ya. Teman-teman, saya kasih warna. Seperti ini. Jadi teman-teman bisa ngelihat. Nah, ini yang nggak saya kasih warna. Yang nggak saya kasih warna ini adalah target besarnya. Terus, kemudian yang saya kasih warna, ini adalah target pendeknya. Jadi sekali lagi, ini target besarnya saya ambil dari tren ini, terus dia tembus high-nya ini, dan target pendeknya saya ambil dari tren turun ini, dia tembus high-nya ini. Nah, kalau di dalam tren besar kenaikan dari Bitcoin, teman-teman bisa ngelihat bahwa targetnya adalah di 87. Itu kalau tren besarnya. Kalau tren kecilnya, teman-teman bisa ngelihat bahwa target dari Bitcoin itu di sini teman-teman. Ini kan 100-nya di sini ya. Jadi 100-nya itu di sini. Sehingga target di atasnya itu ada di sini. Ini ada nih. Ini sebenarnya area sekarang ini adalah area target juga. Saya tarik seperti ini. Nah, targetnya dia Bitcoin di sini teman-teman. Sebentar ya, saya ambil dulu. Nah, ini 100-nya dia kan di sini ya. 100-nya ini. Terus target pertama dia, Bitcoin itu ada di sini. Di 1,61 retracement. Jadi area sini ini target. Ya, terus kemudian ada di 161, kemudian di 261 di sini ya. Di sini. Jadi ini target tengahnya, dan yang ketiga ada di sini, 89 sekian. Nah, yang target atas ini dia berdekatan antara target besarnya dengan target kecilnya, seperti itu. Jadi yang pertama di area ini adalah targetnya dia pertama dari tren kecil, kemudian ini adalah target kedua dari tren kecil, dan ini target ketiga dari tren kecil sekaligus ini merupakan target dari target pertama dari tren besarnya, seperti itu. Jadi tadi saya sampaikan di sini ini adalah target dari tren besarnya. Jadi tren turun terus naik tembus ke atasnya, dan ini adalah tren kecilnya yang ini. Kita bisa menggunakan target kecil untuk mencari tren kecil untuk mencari target pendeknya, dan untuk tren besar untuk mencari target besarnya. Nah, sekarang kita akan melihat kondisi Bitcoin pada tren ini. Ya. Jadi pada tren ini saja saya hapus dulu. Pada tren ini saja teman-teman bisa tarik Fibo-nya dari sini.
Jadi ini adalah kondisi paling akhir dari paling terbaru dari Bitcoin. Kita tarik Fibo-nya seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa ngelihat, kita nggak perlu tren yang bawahnya, jadi kita hapus semuanya. Di sini teman-teman bisa ngelihat bahwa di dalam tren kecil kenaikan dari Bitcoin ini, ya, dari swing low di sini ke swing high di sini, dia ada retracement atau koreksi. Koreksinya adalah di support pertama, yaitu di 60.784. Dan support keduanya dia ada di 38 retracement, yaitu di 58.780. Tapi ini belum kecapai teman-teman ya. Nah, seandainya Bitcoin tidak terkoreksi lebih dalam dari 38, dia mantul dari 38 ataupun dia mantul dari 23 dan menembus menembus di titik awal atau swing high-nya ini, nembus ke atas seperti itu, seperti ini atau seperti ini, maka tren naik dari Bitcoin hanya dari tren ini teman-teman. Ini kemungkinan besar masih akan berlanjut. Nah, bagi teman-teman yang pengen tahu tentang Fibonacci yang saya gunakan, silahkan langsung menuju ke playlist Fibonacci yang sudah saya bikin. Nah, sekaligus kondisi ini saya gunakan untuk update ini teman-teman ya. Di sini saya sebenarnya melihat peluang. Saya melihat peluang adanya penguatan dari altcoin, teman-teman. Kenapa? Karena di sini kalau kita lihat Bitcoin dominan ini turun, teman-teman. Bitcoin dominannya turun kan? Jadi ini sebenarnya Bitcoin dominan turun, ini ada peluang bagi altcoin untuk bergerak. Karena Bitcoin dominannya adalah perbandingan semua mata uang yang masuk ke cryptocurrency, yaitu yang ke Bitcoin dibanding yang ke altcoin. Sehingga tentunya ini peluang teman-teman. Jadi teman-teman silahkan cek satu persatu altcoin idaman teman-teman ya. Altcoin idaman teman apa aja sih seperti itu. Oke, demikian dari saya update untuk Bitcoin ya teman-teman. Update untuk Bitcoin. Terus kemudian ada beberapa yang mungkin kita bisa tengok. Untuk potensi altcoin. Oke, di sini untuk Cardano dia Cardano masih di bawah 50 teman-teman. Ini dia sideways ya. Sideways. Ini kecenderungannya sebenarnya pelan-pelan. Ini ada ascending, bentuk ascending atau close higher low seperti ini, tapi masih belum kelihatan. Ini agak-agak malas nih. Saya sendiri juga di akhir minggu ini nggak begitu banyak positioning. XRP cukup bagus ya ini. Kemarin setelah dia naik terkoreksi dan ini 2 hari lalu dia ada candle hammer dan perlu konfirmasi ya karena bentuknya seperti ini. Ditambah secara chart hari ini bagus. Kemudian untuk Matic ini sebenarnya saya kemarin udah masuk teman-teman, tapi Matic ini kalau saya masuk di kisaran di bawah ya yang di garis ini, karena walaupun demikian, walaupun bagus dia cukup volatil juga ya. Terus kemudian Ethereum ini yang beda, dia memang secara tren dia kelihatan lebih lancar naiknya seperti itu ya. Kemudian kalau Dogecoin dia terkoreksi, namun koreksinya juga belum, istilahnya nggak kenceng lagi seperti itu koreksinya. Nah, kita lihat juga saat ini juga dia walaupun demikian dia belum ada sentimen penggerak seperti itu. Nah, kita lihat, kita akan tarik dulu Fibo-nya dari tren ini. Kemarin kan sempat kenceng teman-teman. Nah, ini dia koreksinya sampai 61, sudah mulai mantul tapi pantulannya belum begitu kuat nih teman-teman. Kalau hanya dilihat dari tren ini aja. Nah, DOT sendiri adalah barang yang bagus ya. Ini memang dari awal masuk ke list saya, ini barang bagus dan sampai sekarang juga masih sangat bagus pergerakannya. Bahkan dia sempat sudah menembus dari high-nya di 49,75, sudah naik dan sudah ngetes lagi supportnya seperti itu. Nah, kita bisa hapus seperti ini. Kita cari tren dia, kita cari Fibo-nya dia dari sini, dari tren ini aja. Nah, dia dalam tren kecilnya dia ke sini. Dia terkoreksi masih di support pertama ya. Masih di support pertama.
Kemudian untuk EOS masih belum ada yang menarik teman-teman ya. Kemudian untuk Theta Fuel bagus ya, dia bagus, cuman ya nggak terlalu signifikan banget, pelan-pelan lah istilahnya seperti itu ya. Ini cryptocurrency ini beberapa hari ini pergerakannya kan juga nggak ada yang ngebut banget, nggak ada, slow aja. Jadi kadang mau positioning juga jadi mikir-mikir seperti itu ya teman-teman. Kemudian ini Zilliqa ini juga dia masih menyusuri uptrend price channel, saat ini berada di dekat support ya. Perhatikan yang garis ini teman-teman, dia berada di dekat support, itu dekat dengan 38,2 retracement supportnya. Nah, Shiba yang kemarin sangat trending teman-teman ya, sangat trending, akhirnya terkoreksi. Ya memang prinsip saya sih dalam technical analysis bahwa barang yang naik tidak akan dia naik terus, pasti akan ada koreksi. Dan Shiba ini kan ya akhirnya kan koreksi juga. Nah, kalau Shiba di sini kan target kemarin yang saya gunakan adalah di sini yang satunya teman-teman. Sebentar ya teman-teman, saya ambil gambaran saya yang satunya Shiba. Saya nggak gambar di sini. Shiba ini terkoreksinya ini dalam tren yang saya tarik. Saya tarik tren dari ini tren terakhir ini aja. Nah ini dia ada target nih ke sini. Jadi di 42 itu dia target kecapai, 54 kecapai, 62 dan 78 kecapai, terus dia sempat ke 80 ya teman-teman. Ya sekitar 78 75 ini kan memang targetnya dia kalau dari sini. Terus dia terkoreksi, tembus mencari support di bawahnya, support sebelumnya kan terlihat di sini. 61, kemudian turun ini juga sebenarnya support sebelumnya di 42. Itu kalau kita menggunakan target resistan yang karena nggak kuat dia akhirnya menjadi support. Tapi kalau misalkan kita hapus, dan kita mencari koreksinya berdasarkan tren naik seperti ini, kita tarik seperti ini. Nah di sini kelihatan seperti ini ya, bahwa support dari Shiba pada saat koreksi itu ada di sini. Support pertama ya, support kedua, support ketiga, support keempat tuh 61 overshoot. Nah, dia mantul turun dari 61, maksudnya dia tidak kuat di 38 di sini. Dia ada target ke 61 dan kecapai teman-temannya, overshoot sampai lebih. Terus kemudian dia mantul dari 61, itu ada target lagi ke 38 dan sudah kecapai dan nggak kuat lagi sehingga dia mencari support yang ada di bawahnya. Jadi pergerakannya cukup terpantau dengan menggunakan Fibonacci untuk Shiba Inu ini teman-teman. Oke, kita tengok seperti ini. Nah ini seperti ini. Tidak apa-apa, nanti saya akan bahas tersendiri untuk Shiba. Hedera has grab dalam 1 hari aja. Dia masih ranging. Ini pergerakannya juga kelihatan sempit. Nah ini glitch, barang idaman saya juga, cuman dia saat ini sempit juga pergerakan teman-teman ya. Jadi agak riskan kalau mau positioning karena agak-agak sempit. Weekend juga teman-teman, mungkin nanti beberapa jam lagi kita pantau lagi menjelang akhir weekend. Ini juga waves juga, ini pergerakannya jadi agak nggak menarik seperti itu. XLM dia saat ini sebenarnya kemarin udah mulai cukup bagus ya di Oktober 17 itu. Tapi koreksi lagi sampai 50. Walaupun demikian dia naik lagi, kisarannya sekarang di support pertamanya. Itu kemudian Algorand ini bentuknya sama dengan apa tadi? Glitch ya. Bukan, waves. Ya, mirip-mirip lah seperti itu. Sempit-sempit ringnya seperti itu teman-teman ya. Jadi agak kurang menarik untuk positioning. Nah ini Fed bagus teman-teman, Fed itu bagus, dia saat ini dia udah nyampe ke high sebelumnya di sini, tapi dia masih bertahan aja di situ, tidak lanjutnya. Mungkin kita lihat beberapa jam lagi atau mungkin besok hari Senin ya teman-teman. Oke seperti itu. Nah untuk soft teman-teman, soft ini seperti yang saya bilang kemarin tuh, ada yang bilang Pak itu barang pump Pak, hati-hati seperti itu. Ya memang ya pergerakannya kelihatan sekali sih di gas sampai di sini. Nah terus dia turun
Nah, kemarin saya pikir dia akan ada percobaan naik, tapi turun lagi. Seperti itu. Jadi teman-teman mesti berhati-hati. Ya, termasuk barang baru bagi saya, teman-teman mesti berhati-hati. Berarti ada juga yang teman-teman sudah hafal. Sampai kemarin bisa memberi komentar bahwa ini barang kadang di pump. Jadi hati-hati kalau lagi di pump, seperti itu. Kemudian SLP juga barang baru bagi saya. Kemarin dia naik ya, dia sampai support resistan pertama di sini dan dia mantul turun lagi. Nah, kalau kita lihat nih di sini di penurunan dia yang saat ini nih dari puncak ini ya udah ekstrim juga teman-teman. Penurunannya ini udah ekstrim banget teman-teman. Kita lihat dan ini pergerakannya setelah dia naik sepi ya. Kalau kita tarik seperti ini. Nah, kan dia dalam tren 100 tren naik ini ke puncak ini. Dia koreksinya udah ekstrim banget nih. 23, 38, 50, 61. Nah, 61 ini ada target dia kembali lagi ke 38 dan kecape, tapi nggak kuat lagi. Di sini loss dia turun di bawah 61 ini udah nggak menarik. Nah, udah nggak menarik ya. Kecuali dia nanti lagi naik lagi di atas 61. Itu aja untuk SLP. Kemudian oke, lainnya sih nggak ada teman-teman ya, lainnya nggak ada. Ini barang-barang, saya trading barang-barang kecil juga tapi jarang saya analisa ya. Oke, ini yang kemarin OXT, ini barang juga ada yang di bahasan untuk OXT masih berlaku di video saya. Jadi silakan buka video saya untuk OXT. Oke teman-teman, demikian dari saya. Yang intinya sebenarnya saya hari ini membahas tentang Bitcoin, tapi saya selingi beberapa ya teman-teman. Saya selingi beberapa, nanti saya kasih timestamp-nya. Oke teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.